Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Arfan Munajat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan iptek. Ini saya PGSD kelas A. Dakwah boleh dipahami sebagai usaha untuk mengajak orang lain mendekati Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh mereka ke arah yang benar, dan seterusnya dapat mengikuti apa yang digariskan di dalam ajaran agama Islam. Sedangkan dakwah bilhal merupakan aktivitas dakwah yang digariskan dalam ajaran agama Islam yang dilakukan tidak nyata atau amal nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah, sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya dakwah dengan membangun rumah sakit untuk keperluan masyarakat sekitar yang membutuhkan keberadaan rumah sakit. Tema utama dakwah ke lapisan bawah adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah yang diletakkan kepada perubahan dan perhatian kondisi material lapisan masyarakat miskin. Dengan perbaikan kondisi material itu diharapkan dapat mencegah kecenderungan ke arah kekufuran karena desakan ekonomi. Kemudian setiap muslim itu adalah dai. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Dari kalimat dai dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang dai sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Kata seseorang, ketika seseorang menuntut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya. Ketika seorang sadar bahwa ia ketika sedang memiliki bekal untuk mengamalkan sunnah, saat itu pula kita berkewajiban menyeru orang lain kepada Islam. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mengkualifikasikan amanah dalam kita menjadi seorang dai. Salah satunya adalah menjadi seorang murabi. Murabi itu merupakan sumber atau penyalur ilmu dari sumber untuk disampaikan dan dipahamkan kepada bad'u atau sang murabi. Sebab peranan murabi sangat mempengaruhi keberlangsungan serta output dari kegiatan tarbiyah. Sebagai simbol dakwah terhadap jamaah, seorang murabi dituntut memikirkan kegiatan dakwah dengan segenap perhatiannya. Untuk menjadi seorang murabi idaman, kita hendaknya memperhatikan beberapa hal seperti ruhiyah. Nah, ruhiyah ini adalah dasar keberhasilan dakwah. Jika ruhiyah terabaikan, sebagus apapun reototika dakwah kita dan pemahaman kita terhadap kondisi mad'u, semuanya akan sia-sia. Seorang murabi harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membuang jauh-jauh untuk mencari populasi dan pujian, apalagi niatnya adalah untuk mencari pengikut yang banyak. Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bermakna seorang murabi
melakukan tarbiyah untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu adalah dakwah secara tidak langsung. Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk berdakwah. Tidak kiralah apa kategori pekerjaannya, sama ada bekerja di dalam pejabat yang berhawa dingin, di lapak pembinaan ladang dan sawah sekalipun, tanggung jawab sebagai dai itu terletak di bahu kita. Kita perlu dakwah di tempat kerja, ya selarasnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, yang artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu bukan bermaksud untuk mengajak manusia melupakan tanggung jawab bekerja dan melaksanakan amal ibadah. Yang spesifik mata bekerja itu sendiri merupakan satu amalan ibadah ya jika ia berniat karena Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan dengan penuh amanah, fokus dan ikhlas. Usaha dakwah juga dapat ditafsirkan sebagai hendak tunjuk alim atau hendak tunjuk pandai. Jika begitu, semua orang akan takut untuk berdakwah karena seorang dai yang member dakwah tidak mau dipandang sebagai penyibuk manakala ia menerima dakwah, berasa tidak dipandang sebagai penyibuk manakala ketika dakwah tidak selaras dan menganggap konteks dakwah itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, selanjutnya kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, dalam menyampaikan ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kemajuan agama, bangsa, dan negara, baik dalam segi moral maupun material. Ilmu yang memperbaiki semuanya, menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang yang mendengarkan dan menyampaikan ilmu bagaikan tanah yang terkena air hujan. Mereka adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Setiap yang diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Itu dalam surat Al-Imran ayat 104. Menurut ilmu itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menurut ilmu merupakan ibadah, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menurut ilmu diwajibkan atas orang Islam, laki-laki dan perempuan. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.